Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa menyapa sahabat sehat lagi di momen yang spesial yaitu momen Hari Ibu ya sahabat. Semoga sahabat sehat semuanya selalu sehat, bahagia ya. Khususnya nih untuk para ibu yang hebat luar biasa, masya Allah. Diceritakan dalam hadis riwayat Al Bukhari ya, Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibu sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, dan ibumu." Masya Allah begitu mulianya seorang ibu ya. Jadi tetap semangat ya Bu melewati ujian dalam mendidik anak dengan ajaran yang baik dan penuh kasih sayang insya Allah. Malam ini kita akan berkolaborasi dengan komunitas sahabat Sati akan berkolaborasi dengan Aimi membahas topik tentang asiprah. Oke, wah, alhamdulillah udah banyak yang bergabung ya. Halo Bunda Khairul Amalia, semoga selalu sehat. Oke, kita invite narasumbernya dulu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Mbak Okta. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat. Iya, Alhamdulillah. Mbak Okta, sebelumnya punten, Hmm? kalau saya di Mbak Okta kelihatan nggak ya? Soalnya kok Mbak Okta di saya layarnya hitam. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah kelihatan Oh dok. gitu, oh iya. Ya Biasanya udah deh. kendalanya di sinyal kayaknya. Kalau- Soalnya saya juga ya pernah udah dulu kayak gitu. deh. Jadi kayak apa? Kayak cuman denger suaranya aja gitu akunya, tapi ya udah nggak apa-apa. Begitu. Alhamdulillah sih kalau dokter ada kelihatan jelas, Ya, suaranya juga jelas. oke ya, Alhamdulillah. Ya, ternyata ini pertemuan kedua kita ya dok. Pertama waktu Milad Aimi ya di CCM ya. Oh ya Allah. Oh, Masya kayaknya Allah. itu ya breastfeeding fair ya kalau yang di CCM Ya, waktu itu ya. oh Ah, iya ya. Iya, iya, breastfeeding Masya fair. Allah. Hmm. Ya, baik. Sebelum kita memulai topik kita malam ini, saya bacakan profil dokter dulu ya, sahabat sehat. Hmm. Ya, nama lengkapnya Dokter Gracia Azra Lestari. Dipanggilnya Dokter Ita ya, Iya, dok? bagaimana Ita? Dokter Ita ini lulusan Universitas Andalas tahun 2008 ya, dok? Tahun 2008. Sekarang lagi lanjut kuliah baru Eh, atau baru baru, Masya Allah. baru. Tetap semangat ya, Bo. Semangat terus. Dokter Ita juga meraih sertifikat menjadi konsultan laktasi ya dok di tahun 2015 dan diperbaharui di 2020 ya Iya, dok. iya, betul. Hmm. Aktivitasnya sekarang dokter Ita ini menjadi dokter umum fungsional di UPTD Puskesmas Sindang Barang dan menjadi ketua AIMI yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia cabang Bogor tahun 2022 sampai 2027. Masya Allah. Tugas yang berat nih dok. Berat tapi karena apa ya, suka dengan dunia menyusui jadi alhamdulillah tetap apa enjoy gitu ngejalaninnya. Ya, sahabat sehat. Sebelumnya kita baca basmalah dulu ya biar IG Live ini dirahmati Allah, diridhoi Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. ya, topik kita kan malam ini A to Z Asiperah, berarti itu membahas dari A sampai Z mengenai Asiperah. Berarti ya insya Allah waktunya bisa cukup ya dok ya.
Mangga, mangga. Iya, sebelumnya kan untuk ASI ini ya dok ya, ini kan hak setiap anak ya dok ya. Mm-mm. Nah, untuk ibu bekerja sendiri gitu, mengapa sih dok seorang ibu itu harus tetap menyusui anaknya saat dia sedang bekerja atau dia beraktivitas di luar rumah? Mm-mm. Ya, terima kasih Mbak Okta atas kesempatannya nih Aimi Bogor ya diajak join bareng sahabat sehati sebelumnya. Eh, Pertama-tama kita pas banget nih ya hari ini kebetulan lagi memperingati gitu ya Hari Ibu ya. Walaupun memang bukan yang ya kita memang setiap hari harus memuliakan ibu, tapi dengan mungkin di ditetapkannya gitu ya 22 Desember ini sebagai Hari Ibu kembali semua kayaknya mulai banyak tuh tentang membahas-membahas tentang ibu. Nah, itu mengingatkan kita kembali juga gitu ya. Nah, untuk kondisi ibu sendiri gitu ya kan setiap ibu itu eh, berbeda-beda ya kondisinya, kondisi keluarganya berbeda-beda dan ASI perah ini salah satunya untuk ibu-ibu ibu menyusui yang sedang berkegiatan. Berkegiatan itu salah satunya bekerja. Jadi ASI perah bisa diberikan untuk ibu-ibu yang bekerja ya kepada bayinya, bisa juga dengan dalam kondisi lain gitu ya. Jadi nggak hanya untuk ibu bekerja aja. Misalnya ibu sama bayinya terpisah. Kenapa terpisah? Misalnya ibunya yang sakit atau bayinya yang sakit gitu ya harus dirawat di rumah sakit. Nah, untuk konteks yang paling sering gitu ya, paling banyak ini di ketika ibunya bekerja gitu. Kita kan mungkin ada memang yang kondisi sebuah keluarga, oh si ibu bisa full ngurus bayinya, tapi mungkin ada kondisi tertentu yang ibunya harus memang bekerja gitu ya, bekerja keluar rumah, nggak bisa diremote dari rumah. Nah, itu akan membutuhkan eh, untuk mencapai tujuan tercapainya ASI eksklusif gitu ya. ASI eksklusif itu kan pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama gitu ya, tanpa bayinya tuh tanpa dikasih apa-apa ya, tanpa dikasih susu formula atau makanan lain atau air putih gitu ya, kecuali imunisasi dan obat kalau bayi sakit seperti itu. Nah, untuk menjaga keberlangsungan si ASI eksklusif ini gitu, jadi walaupun ibunya tidak bersama dengan bayi, bisa loh gitu bayinya bisa lulus juga nih gitu untuk ASI eksklusif. Caranya gimana? Ya caranya dengan pemberian ASI perah selama ibu dan bayi sedang tidak bersama seperti itu. Itu mungkin untuk intronya ya Mbak Okta. Gitu, baik dok. Eh, Kalau untuk ibu bekerja Hmm? sendiri, persiapan apa aja sih dok yang dibutuhin agar ibu bekerja itu bisa sukses menyusui? Ya, sebenarnya persiapannya tidak seribet yang kita bayangkan gitu ya. Yang paling penting itu adalah persiapan ilmu ya, yang penting ya. Karena kan ilmu tentang menyusui ini, jadi kayak menyusui itu memang fitrah, tapi ketika kita dikasih prakteknya gitu, nah itu banyak banyak sekali ternyata yang kita, oh ini gimana ya, oh ini gimana ya. Nah kalau kita nggak ada ilmunya, kita jadi ngeblank gitu saat prakteknya. Nah kayak kayak mungkin kita kuliah gitu ya. Kalau misalnya saat teori gitu ya kita agak-agak ngambang tapi pas praktek jadi kebayang kalau kita tahu teorinya gitu kan ketika kita praktikumnya gitu kita lebih lebih tahu oh ini ternyata tujuannya seperti ini nah kayak gitu juga untuk menyusui seperti itu juga untuk pemberian ASI perah ketika ibu tidak bersama bayi ada ilmu-ilmunya nih nah ilmu-ilmunya nih apa aja nah itu yang harus kita pelajari gitu ya yang harus kita kita pahami seperti itu. Kemudian eh, nanti akan ada kaitannya juga dengan siapa nih bayi kita dititipinnya gitu ya ketika kita bekerja. Nah, jadi yang berilmu bukan ibunya aja, tapi yang akan
ketitipan bayi kita. Bisa misalnya neneknya nih, misalnya kita nitipin sama ibu kita gitu ya, sama nenek atau sama mertua atau sama pengasuh. Nah, semua harus berilmu nih, jadi semua harus teredukasi. Jadi yang paham bukan hanya ibu aja gitu, tapi seluruh pendukung eh, yang terlibat gitu ya, yang terlibat dalam kepengasuhan si bayi tersebut seperti itu gitu. Nah, ini nanti yang kita pelajari nih malam hari ini kita kita kulitin gitu ya satu-satu ilmunya apa aja sih yang harus kita ketahui kayak gitu Mbak Okta. Oh, Mbak Okta, aku baik coba dok. izin tutup video dulu sebentar, nanti aku buka lagi ya. Aku agak-agak Oke, gimana siap. gitu ngobrol sama kertas hitam, Mbak. Nggak ngaruh, ya udah deh, Siap, nggak siap. apa-apa. Kayaknya kamu harus keluar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti pas di share kelihatan. Insya Allah dok, Cuman insya jadi Allah. agak gimana. Ya ya oke Mbak Teh seperti itu. Ya, baik dok. Berarti persiapannya itu benar-benar harus matang ya dok. Mungkin Iya. dari persiapan waktu hamil mungkin ya Mm-mm, dok ya. Dari mm-mm, hamil sudah dipersiapkan. mm-mm. Baik itu Kalau mm-mm, mm-mm. iya benar. Kalau kalau ilmu menyusui gitu kita bisa mulai nyicil nih, nyicil dari saat hamil. Jadi pas sudah mulai eh, lahir kita sudah tahu gitu ya ilmunya. Kayak kalau pas di awal ya pas habis lahiran sudah tahu ilmu IMD-nya nih. Jadi pas hamil kita sudah mulai cari-cari fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang memang sudah benar-benar mendukung untuk pelaksanaan menyusui gitu termasuk gerbangnya yaitu IMD. Nah, nanti kesananya berlanjut tuh spill kita pelan-pelan gitu ya. Praktek untuk pelekatannya seperti itu kan. Kalau misalnya menyusuinya sudah oke, nah untuk nanti baru pas eh, untuk ibu mungkin ibu bekerja gitu ya. Kita fokusnya di sini sekarang. Itu nanti baru kita mulai masuk ke persiapan ASI perahnya kayak gitu. Jadi bayi kan selama kita tinggal bekerja minumnya minumnya apa nih dia gitu ya minumnya ASI perah. Nanti kita bahas di sini Mbak Okta satu-satu ya gitu. Gitu sih Mbak. Siap, siap dok. Heeh. Berarti kan kalau kayak gitu persiapannya dari awal kehamilan, kemudian nanti Iya. pas kehamilan seperti itu ya dok ya. Heeh. Heeh. Nah, dari ibunya sendiri kan persiapan ilmu. Kemudian kalau untuk suami sendiri atau nanti orang yang mungkin nanti dititip, bukan dititipin sih, Heeh. apa Yang dikasih tugas mengasuh. untuk rawat Heeh. itu. Mm. Nah, nah itu kan kalau ibu bekerja kan pasti nanti ada yang mengasuh gitu ya dok ya. Nah itu Heeh. eh, lebih baik dipersiapkannya dari pas hamilnya sendiri atau memang nanti aja lah gitu. Heeh. Hmm, sebenarnya kalau untuk itunya fleksibel ya, mau dari pas hamil boleh atau mulai ajak diskusi gitu, buka buka percakapan tentang pemberian ASI perah itu pelan-pelan gitu karena sebenarnya pemberian ASI perah yang on the track-nya gitu, kadang orang masih nganggep kok gitu sih, kok susah sih kayak gitu. Jadi mungkin kita kita bahas diskusinya pelan-pelan, terutama kalau memang kita akan meninggalkan bayi kita dengan orang tua gitu ya, dengan ibu kita, misalnya dengan nenek atau dengan mertua. Karena komunikasinya kan akan beda ya dengan ketika kita meninggalkan bayi kita di asuhnya pas kita bekerja sama misalnya memang pengasuh gitu ya. Nah, kalau pengasuh biasanya dia lebih karena apa lebih lebih nurut gitu ya, lebih oh ibunya ngomong begini nih gitu. Jadi saya harus seperti ini. Tapi kalau misalnya kita titipin dengan mertua kita atau dengan ibu kita atau dengan bude gitu ya. Nah, itu kan dengan orang yang lebih tua. Nah, itu komunikasinya yang perlu di dimulai dikit-dikit gitu ya, pelan-pelan gitu sampai kayak ngajak. Jadi kayak seperti mengajak diskusi seperti itu gitu. Mungkin eh, kayaknya saya cerita dikit dulu tentang ASI perah kali ya Mbak Okta ya, boleh ya? Boleh, Biar boleh. lebih apa? eh lebih
nanti bisa ininya bisa lebih ke gambar dulu. Jadi kalau kalau ASI kita menyusui gitu ya, kita hamil, terus kita melahirkan nih, gerbang utamanya tadi yang udah sempat saya singgung yaitu IMD gitu ya. Sudah IMD, sudah kita mulai menyusui kan, proses selanjutnya gitu ya. Itu sebenarnya ada bahasannya sendiri. Nah, ketika di awal-awal hari kehidupan bayi gitu ya, di hari-hari pertama, itu bayi sebenarnya ibu dan bayi kan sama-sama belajar ya. Walaupun misalnya si ibunya, oh ini saya mah anak kelima udah jago, tapi kan bayinya beda gitu. Jadi bayinya juga belajar gimana proses menyusui. Nah, di hari-hari pertama itulah yang penting kita kokohkan dulu gitu yaitu proses menyusuinya. Jadi kalau misalnya sudah dapat posisinya udah sesuai, pelekatannya sudah sesuai, alur menyusunya sudah benar gitu ya. eh, Nanti akan terlihat dari kenaikan berat badan bayi juga gitu ya yang sudah sesuai targetnya gitu ya. Kalau kita plot di KMS ya di kurva yang ada di buku KIA itu yang buku warna pink itu sudah sesuai itu sama yang seharusnya seperti itu. Nah, setelah kita lancar semua di situ, baru nanti kita akan memikirkan tentang gimana nih ketika bayi saya ditinggal oleh saya bekerja seperti itu. Jadi persiapan untuk memerah ASINya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu yang bekerja itu, ibu-ibu yang memang juga bekerja, dia kadang udah baru usia sebulan bayinya terus sudah mikirin, mau nabung gitu ya, mau nabung persiapan ASI perah buat nanti ketika bekerja. Nah, itu pelan-pelan aja dulu gitu. Jadi jangan langsung yang mikirin untuk nyimpen tabungan ASI gitu ya. Jadi kalau bisa sih gitu ya 2 bulan pertama itu udah aja fokus menyusui bayinya gitu ya, nikmatin hari-hari pertama menjadi ibu gitu ya. Jadi nggak usah yang mikirin terlalu jauh dulu. Nanti kecuali memang kondisinya beda gitu ya. Kecuali memang misalnya bayinya ternyata lahir eh, ada sakit gitu ya, kuning harus dirawat. Nah, itu kan otomatis memang harus memerah dari di awalnya justru. Nah, itu beda lagi case-nya. Tapi ketika bayinya normal gitu si ibu kalau di Indonesia masih mulai kerja itu kan eh, aturan dari pemerintahnya kan 3 bulan ya cutinya ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bisa melaksanakan goal gitu ya peraturan pemerintahnya untuk di cuti 6 bulan gitu ya. Jadi memang ibu nggak usah mikir-mikirin yang terlalu pusing gitu ya untuk si bayinya lulus ASI eksklusif. Nah, jadi ketika sudah 2 bulan pertama nyusunya sudah oke, nah barulah kita ibu bekerja ini mulai memikirkan gitu ya, mulai melaksanakan prosedur manajemen ASI perah ini kayak gitu. Jadi kalau mulai merah-merah itu kira-kira bisa di sebulan atau 4 minggu atau 3 minggu menjelang masuk kerja kayak gitu. Itu Siap, baik pembukanya dok. dulu. Iya. Jadi kalau untuk ASI perah sendiri di sini Mm, tuh mm, sebenarnya lebih ke metode. Kan ada yang mm, ASI perah itu mm. kan metode menggunakan tangan ya dok ya. Oh Terus iya kalau iya. kalau pumping pakai alat gitu Mm, masuk mm, ASI perah itu mm, gimana? mm. Ya, ASIPRA kan bahasa ininya ya, bahasa kayak ASI eksklusif gitu ya, ASI singkatan ininya ya, ASI Ya. pra air susu ibu. Hmm. Kalau untuk metodenya, caranya boleh mau perah tangan atau biasa kita sering bilangnya metode marmet ya, atau mau pakai pompa juga boleh. Jadi tergantung mana si ibu merasa nyaman. Tapi kalau sebenarnya yang lebih direkomendasikan itu perah pakai tangan. Kenapa? Karena tangan itu ada sentuhan ini payudara ya, misalnya ya, ini breast model. Kalau kita pernah pakai tangan, ada sentuhan dari kulit kita ke kulit tangan kita ke kulit payudara. Nah, ini akan lebih merangsang oksitosin gitu. Jadi, kalau dalam menyusui itu ada yang namanya hormon.
hormon menyusui itu ada oksitosin, ada prolaktin. Nah, si kontak kulit dengan kulit ini salah satu yang merangsang hormon oksitosin. Jadi hormon untuk mengeluarkan ASI. Kalau prolaktin kan untuk memproduksinya gitu ya. Jadi semakin sering disusui, semakin banyak gitu ya produksinya semakin banyak. Tapi kalau oksitosin untuk ngeluarinnya nih gitu. Jadi kalau kita buka nih payudara payudara kita kalau dilihat dalamnya ini banyak saluran-salurannya. Nah, di sekeliling saluran ini nanti ada otot-ototnya yang untuk membantu mengeluarkan ASI si ototnya ini nanti akan kayak ngeremes gitu kan, kontraksi. Nah, itu yang merangsangnya ini si oksitosin. Nah, oksitosin ini dia akan lebih terangsang kalau ada sentuhan kulit dengan kulit. Tapi bukan berarti, oh, saya kok belajar merah pakai tangan nggak bisa-bisa nih, gimana? Boleh nggak pakai pompa? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja pakai pompa, mana yang si ibu merasa nyaman gitu. Cuman untuk pompa ada beberapa yang harus diperhatikan gitu. Pertama, pompa itu barang pribadi gitu ya. Jadi tidak disarankan kita minjem gitu sama temen mungkin di kantor sama-sama ibu menyusui gantian gitu. Itu nggak disarankan gitu ya. Eh, Tidak boleh ya. Terus atau nyewa. Sekarang kan ada juga tuh yang kayak gitu sewa. Nah, itu sebenarnya nggak tidak yang seperti itu gitu ya. Karena ya kayak kita barang pribadi gitu ya pompa itu. Kecuali memang yang pompa ASI yang hospital grade dia yang biasanya lebih besar. Nah, itu ditaruh buat rumah sakit biasanya. Kayak memang mungkin ibu kondisi tertentu gitu ya baru ngelahirin memang tidak ada prepare untuk merah ASI ternyata bayinya harus masuk apa picu misalnya gitu ya. Nah, itu seperti itu bisa pakai yang hospital grade. Tapi kalau misalnya tidak kondisinya tidak seperti yang urgen, tidak sito gitu ya namanya ya kita pakai pompa untuk masing-masing. Dan perlu diperhatikan juga untuk pompa itu jangan lupa pilih pompa yang tekanannya itu gampang diaturnya. Karena tapi kalau sekarang sih sudah banyak ya. Eh, karena ada pompa juga yang tekanannya itu sangat keras. Nah, itu agak nggak enak tuh di ibu nanti gitu ya. Kemudian perhatikan juga eh, cupnya gitu ya. Jadi kalau pompa tuh kan ada cupnya tuh buat yang masuk ke payudara ibu. Nah, ini jangan sampai kegedean, jangan sampai kekecilan juga. Kalau kekecilan jadi sakit nanti si ibunya. Kalau kebesaran nanti asinya yang udah kesedot bisa mbleber-mbleber gitu ya. Kadang suka jatuh-jatuh. Kayak gitu. Itu untuk penggunaan pompa. Dan disarankan kalau memang si ibu lebih nyaman dengan pompa, karena kan pompa sekarang tuh nggak kayak eh, zaman dulu ya. Dulu tuh kalau dulu kayaknya pompa rata-rata paling cuman yang manual gitu ya, manual yang ini dan elektrik itu biasanya ya udah satu gitu. Sekarang kan ada yang apa hands free. Nah, memang ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu zaman sekarang kalau kalau aku lihat di tempat kerja aku tuh eh, memang banyak kan di tempat kerjaku tuh banyak yang bidan-bidan masih muda-muda itu jadi memang masanya punya bayi gitu ya atau perawat-perawat itu pakai yang hands free jadi bisa sambil kadang mereka mereka sambil ngerjain laporan gitu ya pas udah istirahat ini tapi sambil mompa gitu. Nah, itu bisa malah ada yang ngerasa oh kayaknya lebih enak pakai pompa yang elektrik gitu ya kalau pakai tangan ribet mangga aja gitu. Tapi untuk yang pompa dengan menggunakan pompa memompa asinya gitu ya, disarankan kalau sudah selesai mompa tetap kita melakukan perah tangan gitu karena dengan salah satu keuntungan perah tangan itu kita bisa lebih ngerasain gitu ya. Kan di sini banyak kantung-kantungnya ya, kantung-kantung asinya. Nah, kita bisa lebih ngerasa ini, oh, di sini kayaknya masih ngegerenjel nih. Kalau di tekan yang di sebelah sini masih bisa gitu. Jadi kayak lebih menghabiskan gitu. Walaupun memang asi itu nggak akan pernah habis kalau kita nggak ngeberhentiin nyusuin atau mompa gitu ya. Tapi istilahnya dikosongkan gitu ya, akan lebih mengosongkan dengan tangan seperti itu gitu. Jadi kalau untuk perah tangan bisa kita kayak huruf C, tadi belum ya sekalian aja deh. Huruf C posisi tangan kita di bawah areola,
sama di atas areola. Jadi di sekitar jam 6 sampai di sekitar jam 6 bawah, atas jam 12 gitu ya. Tinggal ditekan, pencet agak menggulung, tapi bukan diurut. Kalau diurut nanti malah lecet. Nanti kita bisa ngerasain tuh kalau dengan tangan bisa, oh di sini udah habis nih, kita bisa putar gitu ya, bisa putar kayak gitu, seperti itu. Kalau sekarang untuk memerah atau memompa ASI banyak sudah banyak apa ya, kemudahan-kemudahan sebenarnya gitu ya. Terus kayak kalau saya dulu mungkin bisa langsung pakai di balik jilbab tuh, biasanya saya kalau misalnya oh sudah waktunya merah tapi tanggung nih, misalnya tanggung nih lagi ada seminar gitu, belum beres, bisa tuh langsung dibawa perah, asal kanan kiri perempuan nih aman nih ketutupan gitu, bisa tuh langsung di balik jilbab. Kok sekarang udah banyak juga yang jual apron-apron, jadi untuk ibu-ibu yang eh, nggak belum pakai jilbab gitu itu bisa gitu ya, gampang, nggak mesti ke ruang menyusui. Tapi kalau memang sekiranya lebih nyaman di ruang tertutup, oh saya mah sukanya sambil sambil apa? Kadang sambil lihat-lihat video bayinya gitu. Nah itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi mana yang lebih nyaman buat si ibu? Karena kalau sambil lihat-lihat video bayi gitu itu juga akan membangkitkan hormon oksitosin gitu. Jadi kalau hormon oksitosinnya naik, kita keluarnya asinya juga jadi lebih banyak gitu saat memompa. Kayak gitu, Mbak Okta. Oke, baik dok. Kalau saya pribadi mungkin Mm-mm. mungkin yang ibu-ibu lain juga memang dulu waktu menyusui itu kalau metodenya pakai pompa atau tangan ya mungkin memang lebih praktis pakai pompa untuk yang Mhm. baru banget ya baru banget menyusui gitu kan, bukan pengalaman kedua atau pengalaman ketiga gitu. Nah, kalau untuk pakai tangan sendiri, Mhm. persiapan sebelum asinya itu apa aja dok? Sama nggak kan? Soalnya kalau pakai pompa kan udah ada botolnya, sudah ada pumpnya gitu. Kalau Mhm. untuk pakai tangan, perahnya itu gimana dok? Mhm. Persiapannya apa aja dok? Oke. Nah, pas nih, saya juga tadi kelupaan, alhamdulillah diingetin persiapan untuk memerah ya. Tadi udah langsung memerahnya aja. Jadi sebelum memerah, baik itu pakai tangan ataupun pakai pompa, yang pertama itu cuci tangan. Cuci tangan. Jadi ya, cuci tangan, pakai sabun, kemudian baru kita melakukan perah atau pompa gitu ya. Untuk memerah sendiri, merah tangan ya, kita satu-satu deh. Merah tangan, kalau untuk masih belajar bisa pakai wadah yang agak mulutnya lebar gitu ya, boleh mangkok kecil. Nah, ini nggak perlu yang baiknya sih kaca ya. Ini saya yang ada di depan mata ini. Eh, nggak perlu yang disterilkan dulu, apa gimana, cukup disiram aja pakai air hangat, air matang gitu ya. Udah gitu eh, dikeringkan, mungkin agak dikibas-kibas, baru kita bisa langsung memerah. Merahnya ya udah kayak tadi gitu ya. Ini kan misalnya payudara nih ininya kita tinggal yang tekan, pencet gitu ya, tekan atau menggulung gitu ya bahasanya. Nanti asi asi perahnya ditampung di mangkok, baru kita bisa pindahkan ke botol kaca, atau kalau zaman sekarang, pokoknya kok sekarang tuh kayaknya keren-keren gitu ya, udah ada plastik khusus asi perah ya. Nah, biasanya Ya. rata-rata kalau kalau itu kita pakai yang kodenya PP4 atau 5 ya. Nah, yang plastiknya aman untuk nyimpan ASI perah kayak gitu. Kalau zaman dulu kayaknya masih 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 jarang ya, masih jarang banyak botol kaca aja gitu ya. Nah, itu waktu itu saya kalau saya pribadi, kalau mindah-mindahin agak ribet. Jadi biasanya saya malah langsung taruh taruh botol gitu, payudaranya dimasukin ke mulut botol, jadi langsung masuk gitu. Hmm. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya agak susah ya boleh pakai mangkuk yang berdiri, kayak misalnya ini, langsung langsung kayak saya dulu waktu itu ya udah langsung aja begini gitu. Tapi kalau memang masih baru-baru belajar, apalagi mau mindahinnya nanti ke kantung ASI ya, kalau kantung kan
susah juga ya, kecuali kalau botol-botol kan Iya. memang apa sih, padat gitu ya. Tapi kalau kantong kan kalau belum keisi menurut agak susah. Jadi pakai pakai wadah dulu gitu untuk memerahnya itu. Terus kemudian kalau untuk pompa, pompa juga sama. Jadi yang pertama cuci tangan dulu, jangan lupa. Ya udah tinggal tinggal pompa tergantung eh, kita punyanya pompa apa. Tapi untuk pompa pernah pernah mungkin Mbak Okta pernah kalau zaman dulu tuh ada pompa yang saya contohnya lupa ambil lagi jadi yang kayak yang merah gitu loh yang ujungnya Hmm. ujungnya kayak balon kayak ada kan trompet ya corong terus belakangnya kayak kayak karet gitu jadi pencetannya karet nah itu nggak Pipet gitu ya? disaranin ya. Oh, kayak pipet Karena gitu cuman bukan kayak pipet sih, gimana ya jelasin. Jadi pompa iya kan pompa kalau bentuk-bentuknya. pompa kebayangkan ya kan dia corong. Iya. Nah, kalau Hmm. kalau ada tuh yang tapi sekarang udah jarang sih Hmm. ujungnya itu langsung ke bola karet untuk pompanya. Itu pompa Oh, manual gitu. Nah, iya ya. kalau itu nggak disarankan untuk memompa ASI untuk asinya yang disimpan karena dia Hmm. langsung kena karetnya tuh nanti. Nah, itu kan Oh. resiko ya takut nggak kalau karet dia lebih lebih apa ya lebih susah dibersihkan ya resiko kotornya Hmm. kontaminasi kuman kayak gitu. Tapi kalau dipakai cuman untuk buat eh, apa merah ASI, misalnya payudaranya bengkak gitu ya biar nggak terlalu bengkak asinya mau buat dibuang gitu ya ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang nanti ASI perahnya diminum ke bayi nggak disarankan gitu. Tapi sekarang udah jarang sih pompa yang model kayak gitu. Gitu. Itu tadi untuk eh, perpompaan. Oke, baik dok. Berarti intinya sama-sama cuci tangan dulu ya dok ya. Iya. Baru siapin alat-alatnya seperti itu. Dan tekniknya juga berarti harus belajar. Kayaknya kalau pakai tangan harus lebih ekstra belajar ya dok. Soalnya ya kalau nggak biasa baru pertama Iya, iya, kali benar, nyusuin benar, agak benar. Iya, agak agak, iya. agak repot ya. Nah, mungkin sedikit sedikit eh, sharing gitu ya. Kalau kalau ibu-ibu yang bekerja itu biasanya kan kalau orang bekerja yang apa ya yang jam kerjanya rutin nih gitu ya. Karena ibu-ibu bekerja juga macem-macem. Ada yang kayak Mbak Okta bidan ya. Kalau bidan mungkin ada yang sampai jaga malam. Nah, itu nanti ada lebih apa ya? Tantangannya itu kan biasanya lebih beda ya gitu ya ada kalau pas bayinya malam dikasih ASI perahnya kayak gimana gitu ya itu kan agak berbeda. Nah tapi kalau misalnya nih untuk ibu-ibu yang kerjanya memang sudah terjadwalnya pagi nih ditinggalinnya nih kalau untuk ibu-ibu yang kayak misalnya 6 hari kerja 6 hari kerja biasanya kan pulang tuh jam 2 nih jam 2. Nah kita idealnya itu memerah ASI setiap 3 jam ketika kita nggak bersama bayi. Jadi bukan sekedar kita merah ASI itu bukan sekedar eh, nabung gitu ya, nabung ASI perah buat nanti ketika bayinya nggak bersama kita lagi kita tinggalin kerja, tapi juga untuk menjaga kesinambungan produksi ASI gitu. Jadi ketika kita merah, ketika kita nyusuin gitu ya, eh, dari payudara kita itu dia akan kirim sinyal ke otak kita, ke hipotalamus. Nah, untuk apa tuh sinyalnya dikirim? Jadi sinyalnya dikirim untuk memproduksi lagi gitu. Jadi dia akan kalau ASI prinsipnya kayak prinsip ekonomi gitu ya. Jadi semakin semakin banyak permintaan nih, semakin banyak juga produksinya. Kayak kita kalau misalnya eh, mau mau jangankan Lebaran gitu ya, mau bulan puasa aja Ramadannya mungkin masih masih 2 minggu lagi gitu, tapi kayaknya iklan-iklan nastar, Castangle gitu tuh di grup WA udah banyak tuh gitu ya. Nah itu dia kan memancing tuh, mancing permintaan ya. Semakin banyak yang pesen, otomatis si produsen kue-kue keringnya ini juga kan dia bikinnya semakin banyak gitu ya, berusaha memenuhi permintaan konsumen. Kayak gitu juga ASI kalau semakin sering disusui bayinya atau semakin sering diperah, dia akan
kirim sinyal ke otak untuk bikin lagi. Oh ini bayinya butuhnya lebih banyak, ayo bikin lagi. Jadi nggak akan habis. Nah, salah satu fungsi dari memerah ASI itu seperti itu gitu. Jadi untuk menjaga kesinambungan produksi ASI tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar eh, untuk nyimpen gitu ya, untuk stok ASI ketika nanti ibunya kerja. Nah, si ketika kita ninggalin bayi, kita ukur nih dari kita berangkat kerja jam berapa. Misalnya berangkat jam jam 7, nyampe rumah jam 3. Ini untuk misalnya untuk yang 6 hari kerja gitu ya. Eh, nah, itu eh, ketika bayi kita belum berangkat nih, usahakan bayinya kenyang dulu gitu. Jadi lebih bagus memang bayinya kan nyusul langsung ke kita ya. Jadi hierarki utama dari pemberian makanan bayi itu kan yang paling tinggi tingkatannya itu menyusu ASI langsung dari ibunya gitu ya. Jadi nyusu langsung nih ya. Kalau kalau zaman sekarang ibu-ibu muda zaman sekarang bilangnya DBF ya, direct breastfeeding gitu. Nah, itu jadi kita susuin dulu nih sebelum sebelum kita berangkat bayinya supaya kenyang dulu. Jadi untuk mengurangi dia minum ASI perahnya kayak gitu. Nah, nanti ketika mau nyampe rumah juga pengasuhnya atau yang kita titipinnya nanti di iniin juga gitu ya sudah mulai di ini nanti kalau udah mulai deket-deket jam pulang jangan dulu dikasih jadi pas ibunya pulang dia bisa langsung nenenin gitu. Nah ketika kita nggak bersama bayi kita hitung tuh per 3 jam eh, kita harus perah asi kita gitu atau kita harus pompa gitu ya boleh boleh pompa pompa ASI kita. Jadi misalnya dari rumah jam 7, 7 tambah 3 jam 10 udah sudah mulai merah gitu. Terus nanti tambah 10 tambah 3 jam 13 gitu ya. Jadi pas istirahat siang kita merah lagi gitu ya. Itu tuh untuk merangsang produksi ASINya tetap berjalan terus seperti itu gitu. Nah, untuk yang eh, kalau kalau yang untuk 6 hari kerja kan dia kira-kira perkiraannya 2 kali ini merah. Nah, untuk yang 5 hari kerja otomatis jam kantornya biasanya lebih lama kan. Ninggalin bayinya lebih lama, baru pulang misalnya dari kantor jam 5 nyampe rumah. Kalau yang kerjanya di Jakarta mungkin bisa malam. Nah, itu bisa beberapa kali merah lah ya. Bisa 3 sampai 4 kali merah. Nah, keuntungannya kalau merah pakai tangan itu kita nggak usah ribet sama si pompa, jadi tinggal modal cuci tangan. Tapi kalau misalnya kita pakai pompa, jadi kita harus cuci dulu gitu ya, cuci dulu dan sebenarnya nggak perlu disterilkan ya, disiram aja pakai air mateng gitu. Nah itu yang persiapan persiapan si pompanya itu yang butuh tambahan ekstra gitu. Jadi masing-masing ada untung ruginya sih gitu ya. Nah bergantung si ibu merasa lebih nyaman, lebih enak yang mana gitu. Nggak ada kewajiban oh gimana. Cuman tetap disarankan kalau memang yang ibunya pakai pompa pas terakhir mompa gitu ya, jangan lupa dikosongin lagi pakai tangan gitu. Jadi tetap dilakukan perah tangannya seperti itu. Gitu. Itu untuk eh, frekuensi memerah gitu, Mbak Okta. Oh ya, baik. Berarti intinya sih mau menggunakan pompa atau Mm-mm. tangan. Kalau pompa intinya di akhir harus skin to skin itu antara tangan dan Iya, payudaranya ya untuk disarankannya menumbuhkan. seperti itu gitu. Ya, nah untuk asinya sendiri Mm-mm. dok, ada ketentuan nggak? Kan ada tuh yang asinya sekali merah langsung dapat 120 cc Mm-mm. gitu kan? Mm-mm. Ada juga yang sedikit gitu. Itu biasanya waktu itu sih pengalaman saya waktu merah itu, jadi tuh dapatnya tuh kurang dari 100. Terus saya waktu Mm-mm. itu bingung, ini ganti tempat nggak? Kan waktu itu udah ada kantong ASI ya, kalau Mm-mm. zaman saya udah ada tuh kantong ASI. Ini apa dicampur, atau dipisahin, dibedain lagi nih kantong ASInya gitu. Soalnya kan Mm-mm. masih kurang tuh masih sedikit lah Mm-mm. gitu. Kayaknya sayang gitu kantong ASInya. Mm-mm. Itu gimana baiknya? Hmm, kalau untuk mencampur gitu ya, boleh, boleh dicampur asal ASI perahnya masih sama-sama rentang waktu perahnya
24 jam ke bawah. Hmm. Kemudian ketika mau mencampur ASI yang mungkin kita merah yang jam 10 sama yang jam 1 gitu ya. Nah, itu harus disamakan dulu suhunya gitu. Jadi misalnya kita merah yang jam 10 nih, udah dapat nih misalnya cuma dapat 70 cc nih lagi stres gitu ya. Kita taruh kan di kulkas gitu ya. Kalau kalau kita kerja eh, baiknya taruhnya di kulkas bawah aja dulu gitu, nggak usah dibekuin. Kalau memang apalagi memang ada niatan mau nyampur nih, mau nyampur hasil perahan yang pertama sama yang kedua gitu. Nanti kalau kalau yang jam 1 kita merah lagi, mau dicampur, masukin dulu lagi juga ke kulkas, kira-kira setengah jam gitu ya. Jadi suhunya biar sama dulu, baru dicampur kayak gitu. Karena mungkin kalau ibu-ibu yang lagi masih nyusuin nih sekarang pasti cobain gitu merah gitu. Kalau kita habis merah itu kan asinya kayak anget ya, Iya, suhunya suhunya iya. nggak kayak masuk kulkas gitu. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi ketika mencampur biar suhunya sama dulu sama yang udah duluan dikeluarin gitu, yang udah Oh. duluan dikeluarin dan udah dimasukin ke kulkas kayak gitu. Jadi disamakan dulu suhunya gitu. Terus untuk pemberiannya kali ya, pemberian apa mau dari Mbak Okta dulu nanya lagi dulu atau atau mau Iya, langsung aja untuk iya, tadi pemberiannya gitu. Itu juga kan kadang bayi itu mungkin pas kita tinggalin awal umur 3 bulan dia minumnya mungkin sekali minum masih cuma 60 gitu ya. Terus kalau misalnya ngasihnya eh, di botolnya 120 kan kadang mubazir ya, karena kalau udah kena liur bayi itu harus dihabisin, jadi nggak bisa disimpan lagi di kulkas gitu, jadi harus harus dihabisin. Nah, itu juga biasanya nanti justru yang lebih paham adalah yang ngasuhnya nih gitu, dia lebih lebih ngerti oh ini sekarang minumnya udah mulai nambah gitu ya, kayaknya kalau 60 udah nggak cukup. Nah itu bisa disiapkannya sesuai kebutuhannya kayak gitu. Jadi eh, sebenarnya banyak sih yang mau dibahas nih. Kita bahas mana dulu ya. Nanti penyajian gitu ya. Tadi kan udah ngomongin perahnya. Nanti kita ngomongin penyajian sama pemberiannya nih, pemberian pemberian ASI perah medianya apa kayak gitu-gitu, Mbak. ya, tadi sempat ngomongin Mm-mm. suhu ya dok ya. Mm-mm. Mungkin bisa disampaikan dok berapa lama ASI perah tuh bertahan gitu setelah diperah. Oh, oke. Kalau ASI perah, kalau saat baru diperah gitu ya, itu tahan sekitar 5 sampai 7 jam. 5 sampai 7 jam. Eh, makanya ketika kita di tempat kerja gitu ya, kan dari tempat kerja kita nanti akan bawa pulang nih, akan bawa pulang ke rumah. Baiknya jadi tadi sempat saya singgung juga jangan dibekukan gitu ya, jangan dibekukan supaya eh, nanti baru kalau kita memang niat mau ngebekuin pas di rumah aja, karena ketika kita udah bekukan dalam perjalanan kita masukin cooler box lagi dia ada resiko mencairkan. Nah, itu udah nggak bisa tuh kita bekuin lagi. Jadi yang sudah dari atas sudah turun ke bawah itu nggak bisa naik lagi. Kalau kulkas kita bayangin kulkas gitu ya, misalnya kita di rumah punya kulkas yang eh, tiga tiga pintu, dua pintu gitu ya. ASI yang baru diperah di suhu ruangan itu tahan 4 sampai 7 jam gitu ya, 4 sampai 7 sampai 8 jam. Nah, tapi kalau dimasukin ke kulkas yang bagian bawah itu tahan sampai 5 harian di chiller. Cuman tidak disarankan ASI perah ditaruh di pintu kulkas. Kenapa? Karena kan nanti dibuka tutup tuh, buka tutup itu resiko eh, dia kena udara luar gitu ya, suhunya jadi berubah lagi gitu. Jadi taruhnya di bagian dalam. Kemudian kalau untuk di freezer yang kalau di bawah itu kan suhunya eh,
sekitar 4 derajat ya. Itu tadi 5 hari, 5 sampai 7 hari. Kemudian kalau di freezer kulkas yang 2 pintu itu bisa tahan sekitar 3 bulan gitu, 3 bulan. Karena dia suhunya lebih dingin tuh, biasanya bisa sampai -18. Kemudian kalau memang yang di eh, kulkas khusus, freezer gitu ya, freezer freezer khusus aja gitu ya, nggak ada yang chillernya. Nah, itu bisa bertahan sekitar 6 bulan. Tapi biasanya kalau ibu-ibu bekerja, kayaknya nggak bakalan nyampe 6 bulan juga gitu, karena siklusnya pasti kepake terus gitu. Jadi malah biasanya seringnya kita kejar-kejaran ya, kejar-kejaran sama stok ASI perah. Kayak gitu Mbak Oka. Iya. Baik dok, kalau untuk penyajiannya sendiri, kalau misalnya dia disimpannya di freezer, Mm, kalau disimpan di kulkas biasa kan bisa langsung dikeluarin ya dok mm, ya. mm, Nah, mm. Oh ya, kalau di freezer oh itu dia penyajian ya. Oke lebih, oke. ya Mm, lebih ya, baik ke sama. chiller dulu atau gimana? Mm, sama tadi kalau lupa ya, kalau di cooler box ya, jadi mungkin kita bawa dari kantor ke rumah itu sekitar tahan 24 jam. Jadi yang kantornya di Jakarta masih bisa banget memungkinkan gitu ya, pulang ke Bogor memungkinkan banget gitu ya untuk bawa ASI perahnya di cooler box karena masih tahan dia. Nah, kemudian kalau untuk proses penyajiannya, kalau tadi sempat saya singgung juga kalau misalnya sudah dari atas, paling atas nih freezer ya, turun ke bawah itu dia nggak bisa naik lagi. Jadi yang udah dicairkan nggak bisa dibekuin lagi. Nah, gimana Hmm. cara cara penyajiannya nih? Jadi kalau misalnya kita buat kerja besok nih, malam ini dari freezer kita udah nurunin ke kulkas bagian bawah. Jadi ASI itu untuk mencairkannya, jangan diangetin di microwave atau jangan dipanasin di panci gitu ya, panci pakai pakai air dipanasin kayak gitu ya biar mencair. Kalau pemanasan dia akan merusak, nutrisinya lebih banyak. Jadi kita mencairkannya manual gitu, manual. Jadi dari malam turunin dulu di kulkas bagian bawah nanti dia akan cair. Nah, ketika sudah cair, nanti misalnya bayinya mau mau sudah jamnya nih, jamnya nyusu gitu ya, ibunya udah ke kantor. Nah, itu nanti eh, sebenarnya kalau bayinya doyan yang nggak anget ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau mau di maunya yang takut kalau terlalu dingin gitu ya, ya tinggal direndam dulu tuh, botolnya direndam pakai di mangkok isi air biasa dulu. Jadi dia nggak yang tiba-tiba juga gitu ya, langsung tiba-tiba ngangetinnya air hangat, pakai air biasa dulu, baru nanti dibuang diganti dengan yang air hangat gitu. Jadi bertahap suhunya seperti itu. Kemudian untuk mungkin langsung aja ya, langsung karena ceritanya ngerembet nih. Ya nggak apa-apa ya Mbak Okta ya, Iya karena nggak apa-apa. ceritanya ngerembet. Untuk pemberian ASI perah, kadang kan kalau kita nyusu langsung kan gampang ya, bayinya udah mulai nangis-nangis gitu, ibunya tinggal buka kancing baju kan, tinggal buka kancing baju udah deh nenenin. Tapi kalau misalnya ditinggal gitu, nah itu kan banyak rentetan yang harus dia siapin tadi gitu ya. Nyiapin medianya seperti itu gitu ya. Nah, itu gimana nih caranya? Nah, caranya sebenarnya kita pas di awal gitu ya mendiskusikan gitu ya dengan pengasuh kita, kita kan kalau ngajarin gitu biasanya orang akan langsung kepental duluan gitu ya menerima informasi, tapi kita diskusi nih. Jadi gimana cara kita membaca ciri-ciri tanda lapar bayi. Nah, karena kenapa kalau misalnya bayinya udah keburu lapar dikasih ASI perah itu biasanya akan ngamuk gitu karena dia merasa kok susah gitu. Nah, sebelum ke pemberian ASI perah, kita juga harus mengedukasi gitu ya pengasuh yang nanti akan bersama bayi kita untuk media pemberian ASI perah. Jadi kalau di dunia menyusui, DOT itu nggak disarankan gitu karena akan beresiko membuat bayi bingung puting. Jadi pakai apa dong ngasihin ASI perahnya? Nah, bisa pakai sloki ya, gelas kecil gini ya. Atau kalau bahasa
trennya cup feeder gitu ya, cup feeder atau boleh pakai soft cup feeder. Kalau ini soft cup feeder dia lubangnya kecil gitu, jadi sebenarnya kayak pakai sendok juga gitu ya. Kita tinggal mencet ininya di bagian ujungnya, nanti asinya keluar. Asi yang udah keluar dia nggak akan masuk lagi. Bisa juga menggunakan sendok gitu ya, pakai sendok atau pakai pipet. Cuman kalau sendok sama pipet biasanya digunakan hanya untuk bayi-bayi yang muda-muda gitu ya, bayi-bayi awal-awal kelahiran sebulan pertama gitu. Untuk mungkin yang eh, ditinggalkannya itu tadi ya, misalnya ibunya yang sakit atau bayinya yang sakit gitu. Karena kalau untuk bayi yang udah 3 bulan dikasihnya pakai sendok, biasanya bayinya akan nggak sabar gitu. Kalau sendok atau pipet kan perlu waktu ya, ngambil dari si ASI gitu ya, masukin ke mulut bayinya. Nah itu kalau bayinya udah lapar banget di lebih lama gitu ya, nah itu dia udah ngamuk duluan. Tapi kalau pakai sloki gitu ya, pakai cup feeder, kan dia terus tuh kayak kayak nenen aja gitu, cuman lebih sedikit lah ininya gitu ya, milinya, volumenya gitu. Jadi dia akan terus nguruk, udah kenyang baru mungkin bisa ganti lagi kalau misalnya masih mau, seperti itu. Nah, karena penggunaan media ASI perah ini yang mungkin menurut bayi kok nggak segampang kalau nenen gitu ya, tadinya kan tinggal ngisep, eh, nafas nelen dapet tuh, tapi kok sekarang kayaknya ribet banget gitu ya. Nah, pemberian ASI perahnya makanya disarankan tidak ketika bayinya udah lapar banget gitu. Jadi si pengasuh juga nanti harus belajar gitu ya, ciri-ciri tanda lapar bayi. Jadi kita kalau misalnya bayinya nggak sama kita, kalau bayi itu udah mulai gelisah gitu ya, dia udah mulai gelisah, nengok sana sini gitu, itu sebenarnya udah mulai ngasih kode gitu ya, ngasih ini aku lapar nih gitu. Terus kemudian kalau udah mulai sampai udah mulai ngeluarin suara, nah itu udah tingkat laparnya udah mulai bertambah gitu ya. Kalau udah sampai nangis kejer, nah itu udah lapar banget. Ketika udah sampai nangis kejer, kita baru ngasih ASI perah, pakai sloki gitu ya, dia akan merasa kesulitan gitu. Jadi dia biasanya akan ngamuk gitu kalau dikasih ASI ASI perahnya. Dia udah keburu lapar banget. Makanya kita perlu baca tanda-tanda lapar bayi. Nanti biasanya otomatis akan kebaca tuh polanya. Si pengasuhnya biasanya akan lebih paham. Oh, biasanya si adek dia minum, dia tidur nih, misalnya habis mandi pagi, udah sebelum berangkat kerja udah disusuin sama ibunya, terus dia nanti tidur tidur sampai biasanya jam 9 dia bangun biasanya mau lapar nih, mau minta ASI lagi. Nah, jadi sudah bisa disiapkan mungkin 15 menit sebelum jam 9 gitu. Jadi pas si dedenya bangun, kita udah lebih cepat gitu ngasih ASI perahnya. Kayak gitu, Mbak Okta. Sedikit tentang pemberian ASI perah. Nah, itu kira-kira berapa lama tuh dok diskusi sama pengasuhnya dok? Sebenarnya kalau kalau kayak gitu balik lagi sih ya ke ke dengan siapa kita akan menitipkan bayi kita selama kita bekerja. Kalau kalau sama eh, keluarga gitu ya, itu yang kayaknya diskusinya perlu lebih lebih lama karena kan kita minta tolong gitu ya, minta tolong. Tapi kalau misalnya dengan pengasuh gitu ya, pengasuh biasanya dia akan lebih manut. Jadi kita lebih lebih gampang sih kalau saya jajarin tuh dulu semua, saya punya cup feeder, punya soft cup feeder gitu ya, yang mana biar dia nyobain gitu, yang mana yang paling nyaman menurut menurut dia. Jadi yang dikasihnya yang bukan kita yang ngerasa enaknya yang mana, tapi dari pengasuhnya dia merasa nyamannya pakai media apa nih ngasih ASI perahnya kayak gitu. Nah, itu baru nanti di apa, setelah oh iya kayaknya enakan pakai yang ini gitu ya. Nah, ya udah, eh, apa, dia yang memutuskan gitu untuk pemberian. Karena kan yang nanti yang ngasih bukan kita pas nggak ada kita. Kayak gitu. Begitu Mbak untuk kasih perah. Sebenarnya ada lagi nih tadi. Tadi mau ngomongin apa ya? Apa dok? Pemberian ASI perah. Oh iya, untuk membiasakan. Nah, kan
kok kayaknya ribet banget ya ngomongin tentang apa medianya nih gitu. Kenapa sih emang nggak boleh dot? Mungkin kalau dari ibu-ibu yang nonton di sini pernah punya pengalaman gitu ya, kenapa sih nggak boleh pakai dot gitu? Mungkin saya jelasin dikit ya. Jadi kalau dot itu prinsip menyusui pada payudara itu berbeda jauh dengan dengan menyusu pada dot. Kalau menyusu pada payudara, mulut bayi itu akan harus terbuka lebar. Jadi sebagian besar kalau areola ibu, kalau yang area hitam-hitamnya ibu ini luas, biasanya sebagian besar akan masuk atau kalau kecil biasanya masuk semua. Nah, kemudian kenapa kayak gitu? Untuk nangkep si saluran ASINY-nya lebih banyak. Jadi kalau mungkin di sini masih ada ibu-ibu yang nyusuin nih, lagi nyusuin nih, coba pencet putingnya sama kalau mencetnya agak mundur di bagian areola, itu mana yang keluar lebih banyak gitu ya. Akan lebih banyak pasti yang di areola, karena dia nangkep sih salurannya. Kalau yang putingnya aja itu terminalnya aja gitu, ujungnya gitu, maka dia keluarnya lebih sedikit. Nah, kalau kalau dot, dia prinsip nyusunya kayak gitu. Dia prinsip nyusunya eh, nyaplok aja gitu ya. Kalau ketika kita pakai dot kan bayi tuh di apa dimiringin aja gitu langsung ngetelan ya keluar asinya, asi perahnya atau susunya gitu ya dari dot itu. Jadi dia cuman eh, nelen nafas gitu, tidak ada proses menghisapnya. Nah, ketika si bayi sudah merasa nyaman gitu ya dengan si dot, ketika ibunya balik nih pulang dari kerja mau nyusuin bayinya, bayinya bisa jadi bingung puting gitu ya. Bingung putingnya bisa sampai dia nggak mau lagi nyusuin ke payudara si ibu gitu. Dan kalau memang sampai bayinya nggak mau nyusuin itu rasanya kayak apa ya? Kita tuh kayak yang patah hati banget gitu ya, kayak ngerasa ditolak sama anak sendiri gitu bayangin kan. Jadi kayak nggak enak banget, dan itu ke penolakan itu bisa membuat si ibu stres, nanti jadi nambah permasalahan, jadi kayak lingkaran setan lagi tuh dia. Ibunya stres, bayinya nggak mau nyusu sama dia, produksi ASINY-nya juga jadi ketekan, jadi apa oksitosinnya ketekan, jadi ASI yang dalam dalam payudara dia nggak keluar gitu karena ibunya stres tadi kayak gitu. Nah, jadi untuk menghindari bingung puting tersebut, makanya kita sarankan media yang lain untuk pemberian ASI perah. Oh, bayi saya masih mau kok nyusuin di payudara saya. Saya tinggal kerja kasih ASI perahnya pakai dot gitu. Memang ada yang mau, masih mau, tapi sebenarnya sudah mulai masuk ke bingung puting laten. Jadi bingung puting laten itu bayinya masih mau nyusu sama kita, tapi dia gaya menyusunya udah mulai berubah tuh. Dia udah mulai ngikutin gaya nyusu dot ke payudara kita. Jadi dia cuma ngambil puting aja. Jadi ketika dia nyusu di puting aja, resikonya ASI yang keluar kan tadi lebih sedikit tuh. Jadi kebutuhan bayinya untuk mengkompensasi supaya ASINY-nya dia terpenuhi, nyusunya akan lebih lama. Jadi nyusunya nggak efektif gitu. Kemudian bisa sampai berimpact juga kepada kenaikan berat badannya gitu. Karena itu tadi gitu ya, ASI yang dia dapat nggak sebanyak kalau dia nyusunya pelekatannya bener, nempelnya bener kayak gitu. Gitu Mbak Okta. Iya, jadi lebih banyak negatifnya kalau pakai dot ya dok ya. Iya, resikonya lebih lebih banyak, dan eh, kalau udah kejadian gitu untuk kembali ke relaktasi bisa, tapi yang namanya relaktasi gitu ya untuk menyusul lagi ke payudara ibunya bisa, tapi proses relaktasi itu cukup memakan eh, tenaga, waktu, emosi gitu ya. Karena pasti bayinya juga stres, ibunya juga stres, jadi keluarganya juga bisa bisa nggak nyaman juga gitu untuk proses menyusui kembalinya lagi. Seperti itu Mbak Okta. Ya, baik dok. Waktunya sepertinya sudah mau hampir sejam nih dok. Mm-mm. Dokter ada yang mau di-sharing lagi terkait materi ASI perah nggak dok? Sebenarnya kalau ASI perah
Kayak yang kalau yang oh satu deh, ini saya kelupaan. Jadi ketika kita mau belajar kan tadi ya yang ngasih ASI perah kan itu kan bukan bukan kita ya, nanti yang akan ngasuhnya, yang akan kita titipin. Nah, ketika kita proses mau membelajarin gitu, ngebiasain si bayinya juga dan si pengasuhnya juga gitu ya, eh, untuk trial pertama itu ketika mau nyobain ngasih ASI perah, ibunya jangan ada di rumah itu. Gimana nih? Apa sih maksudnya? Jadi pas latihan, ibunya harus keluar dulu dari rumah karena biasanya bayi itu sensitif gitu ya. Eh, diminumin ASI perah nih, ibunya padahal nggak di ruangan yang sama sama dia, tapi masih ada di rumah itu gitu. Biasanya bayinya tahu, jadi dia nggak mau. Nah, makanya untuk nyobainnya ketika si pengasuhnya atau mungkin neneknya udah diajarin gitu ya cara pemberian ASI perah, eh, mau nyoba nih mau trial, ibunya keluar dulu dari rumah, mungkin ke warung dulu gitu ya, warung 2 jam, baru nanti balik lagi gitu. Kemudian untuk pemberian apa untuk memulai kerja juga, kalau bisa sih mulai kerja itu di tengah-tengah minggu. Jadi mungkin kita masuk pertama kali kerjanya hari Kamis gitu ya. Jangan di awal banget, karena kalau di hari Kamis itu insya Allah misalnya ada permasalahan nih, ada problem saat pembelian ASI perahnya, kok bayinya susah banget adaptasi. Nah, itu nanti kita udah ketemu hari libur tuh, udah ketemu weekend, itu lebih lebih dekat kan gitu daripada kalau ketika kita mulai kerjanya di hari Senin gitu. Kayak gitu sih. Sama nanti kalau misalnya sudah coba trial misalnya 2 jam ninggalin bayinya sesuai jam kerja kita gitu ya. Jadi bayinya mulai terbiasa kayak gitu. Sama satu lagi, ke kolom pertanyaan itu ada yang bertanya tentang eh, menyusui bayi prematur gitu ya. Eh, untuk bayi prematur, eh, ini mulai belajarnya dari mana gitu. Sebenarnya sama aja ya, sama aja seperti menyusui bayi yang lainnya. Cuman karena memang topiknya nggak di sini, mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi live IG tentang eh, pelekatan, posisi kayak gitu. Karena kalau kalau kondisi bayi prematur memang agak berbeda. Kayak gitu, Mbak Okta. Ya, baik dok. Eh, Kemarin sempat share kolom pertanyaan ya dok ya di IMI ya dok. Itu selain yang tadi pertanyaan yang tadi ada lagi dok pertanyaan yang lain. Kayaknya kalau yang pertanyaan yang lain sih tadi sudah terbahas. Kalau tentang yang ngasih perahnya kayaknya sudah mulai sudah terbahas ya dari awal. Mungkin kalau yang dari live IG ini ada yang mau bertanya di kolom chat, mangga silakan. Iya ada Pak Pak Al Saripudin, Ibu Yasmina Mahbubah apa nih? Mbak Tina Rahmitania, Ibu Kartika Harja. Mangga ada yang mau ditanyakan di live IG dengan Dokter Ita silakan ditulis di komen. Oke. Kita tunggu 2 menit kali ya dok ya. Nggak nunggu pertanyaan. Kalau kalau nggak ada juga nggak apa-apa, mungkin udah paham juga sih. Insya Allah Atau berarti mau udah pada ini nih penontonnya udah pada cerdas nih Masya Allah. mungkin nanti paling apa closing statement aja kali. Ya. Oke, kalau gitu kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan, mangga
Dokter Ita bisa closing statement. Iya, eh, sebenarnya mm, sesuai dengan kalau kita sebagai eh, orang Muslim gitu ya yang beragama Islam memang kan menyusui itu juga selain sudah ajaran dari Al-Quran gitu ya, insya Allah setiap tetes air susu yang kita berikan gitu ya, insya Allah Allah akan gantikan dengan uh, pahala yang berlimpah gitu ya. Dan proses menyusui ini niscayanya sebenarnya bukan hanya proses uh, memberikan nutrisi saja, tapi juga ada asah asih dan asuhnya gitu ya. Ada kita melakukan bonding gitu ya dengan bayi kita. Dan memang kalau untuk menyusui 6 bulan gitu ya, ASI eksklusif nih ya, yang 6 bulan pertama sebelum kita mulai MPASI di usia 6 bulan, itu kalau kita ngebayanginnya susah, akan terasa berat. Tapi kalau kita sudah ketemu ritmenya, insya Allah akan terasa ringan gitu ya. Walaupun kita capek-capek eh, apa merah gitu ya, kejar-kejaran. Nah itu insya Allah akan terbayarkan gitu ya dengan melihat pertumbuhan bayi kita yang sehat gitu. Nah, eh, mungkin untuk ibu-ibu bekerja gitu ya yang memang kondisi yang mengharuskan gitu ya, karena memang atau memang kalau memang yang dibutuhkan gitu ya profesinya, kalau nggak ada dia ya susah gitu ya. Nah, eh, insya Allah pengorbanannya akan tetap dibalas gitu ya oleh Allah. Dan untuk setiap pekerjaan biasanya setiap ibu dia akan menemukan trik-triknya gitu ya dalam mengelola ASI peta. Karena memang ada beberapa pekerjaan yang kadang tuh oh ada ya orang perempuan juga gitu ya yang bekerja. Ada ibu-ibu yang bekerja di tambang gitu ya. Eh, Kebayang gimana mungkin kalau kita di yang punya kantor gitu ya, punya ada ruang menyusui, pemerah gampang, atau mungkin ibu-ibu yang pekerjaannya wartawan gitu ya, banyakan di luarnya gitu ya, di lapangannya, gimana dia harus eh, nyari nyari eh, nyari waktu gitu ya, nyari waktu untuk sambil di perjalanan sambil memerah, atau mungkin ibu-ibu untuk yang ada jaga malam gitu ya, meninggalkan bayinya pas malam hari. Nah, itu juga butuh kerjasama dengan para pendukung-pendukung menyusui di keluarga kita gitu ya. Mungkin kalau malam jadi yang ngasih asi perahnya ayahnya kayak gitu. Nah, itu perlu juga eh, diberikan edukasi juga seperti itu kayak gitu. Mudah-mudahan lancar semua proses eh, menyusui, memberikan ASI Amin. perah untuk para ibu bekerja, insya Allah akan ada balasannya gitu ya. Eh, Balasan dari Allah itu insya Allah Insya eh, Allah. pasti gitu ya. Tapi kalau itu kayaknya mungkin kita kayak nggak apa ya, nggak kebayang gitu ya. Yang paling paling kelihatan di depan mata itu nanti ngelihat pertumbuhan anak kita gitu. Pertumbuhan anak kita yang memang wah sudah sesuai gitu ya pertumbuhannya, perkembangannya itu yang kayak jadi apa ya, kado yang langsung gitu ya, kado langsung dari Allah di dunianya yaitu gitu. Kalau kalau pahala kan masih eh, kita nggak wallahu alam kelihatannya gitu, tapi yang terlihat Allah langsung berikan ya anak kita itu seperti itu gitu Mbak Okta. Ya, Alhamdulillah ya. Terima kasih Dokter Ita untuk closing statementnya. Kalau dari saya pribadi ya, dari kami komunitas Sahabat Sehati, ASI adalah hak anak ya Bu. Jadi Ibu bisa berikhtiar semaksimal mungkin dalam memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Dan jika ada kendala dalam menyusui, Ibu bisa berkonsultasi dengan ahlinya yaitu konselor laktasi ya, yang tersertifikat tentunya seperti Dokter Ita, atau yang tergabung sebagai konselor laktasi di AIMI ya Dok ya. Oh, mangga kalau konselor menyusui udah banyak sih ya sebenarnya.
mau ke Aimi juga mangga, kita di Bogor ada Aimi cabang Bogor. Nah, gitu. Silakan di follow ya IG-nya Aimi. At Aimi, at Aimi Silakan gitu di ya dong ya. follow juga sahabat sehat. Iya, Aimi Bogor. Ya, Oh, yang ini ya. siap. Ya. Kalau gitu kita tutup saja ya sahabat saya semuanya dengan membaca hamdalah, alhamdulillah, rabbil Alhamdulillah. alamin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ita. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Okta jangan Sampai lupa ketemu lagi. di-share ya pakai flyer. Siap dok. Iya, Ya, iya. sampai ketemu lagi di Wah, live ayo, selanjutnya insya Allah. ayo pamit ya. Ayo, Siap, Assalamualaikum. dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.